Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online Jumat Agung tanggal 2 April 2021. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Yesus pergi bersama murid-muridnya keluar kota menuju Bukit Zaitun, di mana terdapat Taman Getsemani, tempat yang sering dikunjungi Yesus. Sesampainya di Taman Getsemani, Ia berkata pada murid-muridnya, "Berdoalah, berjagalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian Ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu Ia berlutut dan berdoa. Suasana sepi mencekam, mengiringi kegentaran Sang Anak Manusia. Bulir-bulir keringat menetes, layaknya tetesan darah, menyertai doanya. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." 3 kali Ia berdoa yang sama, doa yang menggambarkan ketakutan meraja. Yudas menyerahkan sang guru untuk dihakimi, demi menukarnya dengan 30 keping perak. Yesus ditangkap, diikat, digiring. Kemanusiaannya semakin nyata. Namun dengan kepasrahannya, Sang Anak Manusia tetap menghadapi kenyataan yang akan terjadi di depan mata demi karya penyelamatan umat manusia. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas setiap pengorbanan-Mu bagi kami, untuk menyelamatkan kami, untuk menebus kami dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, karena kami begitu berharga di mata-Mu. Terima kasih Yesus atas setiap kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Yesus digelandang, dihadapkan pada mahkamah agama. Proses rekayasa mencapai babak selanjutnya. Sementara murid-muridnya tercerai-berai, meninggalkan dirinya sendirian di tengah-tengah kerumunan nafsu melenyapkan dirinya. Petrus hanya berani mengendap-endap menyaksikan sang guru. Petrus menyangkal 3 kali keberadaan Yesus sebagai gurunya, seperti telah digariskan melalui perkataannya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Proses rekayasa terus berlanjut. Saksi-saksi dusta mencuat keluar demi tujuan tunggal, kematian Yesus. Sewaktu Yesus digiring menuju Pontius Pilatus, wali negeri Romawi, Yudas, sang pengkhianat, menyesali perbuatannya. Dilemparnya keping uang, alat pertukaran tubuh sang anak manusia. Ia mengakhiri hidupnya, tanda penyesalan mendalam. Tuhan Yesus berkata, kuatkan imanmu, kau tetaplah berdoa dan berharap padaku. Yesus penebus umat manusia.
Tuhan Yesus rahimi, walau ku tak layak, penebus mengampuni, meski dosaku banyak. Yesus penebus umat manusia, noda dosa hatiku dihapus darahnya. Sebenarnya sang wali negeri tidak melihat sesuatu pun kesalahan pada diri Yesus. Namun, pada akhirnya ia lebih memilih untuk mengorbankan nyawa sang anak manusia demi kepentingan orang banyak. Dan pembasuhan tangan di dalam air menyimbolkan sang wali negeri untuk lepas tangan dalam proses kematian Yesus. Tiba saatnya disiksa, tiba saatnya dipecut, tiba saatnya tetesan darah bercucuran, tiba saatnya mahkota duri disematkan, tiba saatnya dihinakan, tiba saatnya digelandang menuju bukit tengkorak, tiba saatnya memanggul salib. Tubuhnya roboh, tersungkur, terjerembab, menahan perih dan luka menyayat. Namun lakon terus berlanjut. Untuk kedua kalinya, raga itu kembali terjatuh, limbung, ambruk ke tanah. Cambuk terus mendera, ejekan terus terdengar. Namun meski terseok, langkah tetap ditapaki. Dan kembali tubuh penuh kepasrahan itu tersungkur, menanggung derita tiada tertahan, menusuk relung kalbu. Akhirnya, langkah tertatih milik sang anak manusia tiba di puncak bukit. Dibantu Simon, seorang hamba setia dari Kirene. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu, salibmu yang kemuliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Penderitaan belumlah berakhir.
tubuh lunglai itu direbahkan, paku-paku direjamkan, tangan, kaki, merah darahnya bercucuran, menyesakkan hati. Yesus disalibkan, disanding dengan 2 orang pesakitan, disematkan tulisan Raja Orang Yahudi, dijadikan bahan olok-olok. Namun, kemurahan hati tetap meliputi hatinya. Demikianlah proses penderaan berlangsung, sampai tiba saatnya meregang nyawa. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Yesus berseru dan menyerahkan nyawanya. Tuntas sudah piala diminumnya. Ku serahkan hidupku agar kau ditebus, tertumpah darahku agar kau selamat terus. Ku serahkan hidupku karenamu, apakah balasanku? Ku serahkan hidupku karenamu, apakah balasanmu? Dan aku menderita sengsara yang dahsyat agar kau bebaslah dan hidupmu selamat. Semuanya ku tanggung karenamu, apakah balasanmu? Semuanya ku tanggung karenamu, apakah balasanmu? Tabir bait suci terbelah 2. Terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah. Kuburan terbuka. Dan orang kudus yang telah meninggal bangkit. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah
anak Allah. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Shalom, selamat hari Jumat Agung buat setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Dengan sukacita kami menyapa setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Nah Bapak Ibu, kami juga mewakili jemaat mengucapkan selamat memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya di Bukit Golgota. Selamat memperingati karyanya yang luar biasa. Dan berbahagialah saudara dan saya yang telah menerima percikan darahnya yang kudus. Karena lewat percikan darahnya yang kudus, saudara dan saya beroleh hidup yang kekal, beroleh damai sejahtera yang tidak terlampaui oleh akal dan pikiran manusia. Karena itu, mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi rahasia, apa yang menjadi makna ya di balik peringatan Jumat Agung. Apakah Bapak Ibu siap diberkati? Mari kita tunduk kepala, kita biarkan Roh Kudus bekerja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari Jumat yang luar biasa. Kami boleh bersama-sama menghayati, mengingat kembali betapa dahsyat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hari ini Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu bekerja bagi setiap kami. Lawatan-Mu Tuhan tercurah buat segenap jemaat-Mu dimanapun berada, supaya Tuhan, kami benar-benar menyadari Tuhan ada makna yang luar biasa, ada makna yang besar di balik kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga momen ini Tuhan membawa kami Tuhan untuk menikmati setiap rencangan-Mu yang hebat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan dalam tangan Tuhan. Kuasa-Mu memampukan kami untuk mendengar, memperkatakan setiap firman-Mu Bapa. Biarlah semuanya itu berasal daripada Tuhan saja. Di dalam nama yang indah, nama yang hebat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan. Salam iman buat kita semua. Iman yang tulus, ikhlas, dan murni di hadapan Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa waktu ini kita dihebohkan dengan aksi-aksi teror yang semakin tidak masuk di akal ya.
khususnya bom di gereja katedral di Makassar. Ya, ada satu sosok yang luar biasa di sana, yaitu Pak Kosmos, 51 tahun. Dia menghadang kedua bomber sehingga tidak masuk ke dalam gereja, ya. Puji Tuhan, ya, itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan banyak pihak yang memuji, ya, mengapresiasi tindakan Pak Kosmos ini, termasuk Pak Kapolri Listio Sigit, dan juga Menteri Agama, ya, Bapak Menteri Agama, ya. Karena Pak perbuatannya benar-benar heroik sekali, menyelamatkan banyak orang. Nah, saudara, kalau Bapak Sigit, ya, kalau Bapak Kosmos yang begitu luar biasa, ya, perbuatan heroiknya sehingga membuat banyak pihak yang memuji. Nah, seharusnya hari ini kita lebih bersyukur lagi karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena Ia tidak hanya menyelamatkan segelintiran orang, satu bangsa, tetapi Ia menyelamatkan seluruh dunia lewat dirinya sendiri. Nah, tahukah Bapak Ibu mengapa kita sebut sebagai Jumat Agung? Karena di hari Jumat ini, ya, tepat di hari Jumat ini kita memperingati ada satu sosok, ada satu pribadi yang benar, tanpa cacat celah, tanpa noda, yang memberi dirinya mati untuk menebus orang-orang yang berdosa dan hina seperti saudara dan saya. Itulah sebabnya kita menyebut hari ini adalah hari Jumat Agung. Nah, karena itu mari kita mau belajar lebih dalam lagi bagaimana kita memaknai Jumat Agung ini dengan benar, sehingga karya salib Tuhan Yesus semakin nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Apakah yang menjadi makna buat setiap Bapak Ibu Saudara setiap kali kita memperingati Jumat Agung? Apakah pemaknaan yang kita miliki selama ini sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena itu mari kita belajar bersama-sama. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 20. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mari Bapak Ibu kita perhatikan bersama-sama kata telah selesai atau sudah selesai, ya. Bagaimana kita memaknai hari kematian Tuhan Yesus Kristus? Saya mau mengajak kita bersama-sama memperhatikan kata sudah selesai. Mengapa Yesus katakan sebelum Ia akan mati di atas kayu salib, kenapa Dia katakan sudah selesai? Kenapa? Apakah Bapak Ibu pernah berpikir mengapa Yesus berkata sudah selesai? Ya. Ayat yang ke-19, ayat yang ke-30 saya baca sekali lagi, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata sudah selesai di sini memiliki makna yang luar biasa. Mengapa Yesus berkata sudah selesai? Karena Ia telah menyelesaikan persoalan kutuk, dosa, dan pelanggaran manusia di atas kayu salib. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukanlah supaya Ia dipuja-puja, supaya disembah-sembah, bukanlah supaya Dia diagung-agungkan, ya. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah Ia ingin setiap manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Itulah mengapa kita sebut Jumat Agung, karena lewat kematiannya kita yang percaya kepada Dia dibenarkan, diselamatkan dari kutuk dosa dan pelanggaran kita. Ia telah menyelesaikan apa yang tidak pernah kita bisa selesaikan, yaitu persoalan dosa manusia. Persoalan umat manusia yang terbesar bukanlah makan, minum, pakaian, jabatan, rumah, tempat tinggal, tapi persoalan kita yang terbesar adalah persoalan dosa. Dan persoalan itu hanya bisa diselesaikan oleh satu pribadi. Siapakah dia? Yesus Kristus. Saya tidak bisa menyelesaikan persoalan diri dosa saya, apalagi dosa Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bisa. Tidak seorang pun bisa menutupi dosanya. Tidak seorang pun bisa menebus dosa orang lain. Hanya Yesus yang bisa menebus dosa manusia. Sebab apa? Dia adalah orang yang benar. Sebab Dia adalah orang yang tanpa cacat celah. Sebab Ia lahir bukan sebagai keturunan Adam, bukan sebagai anak yang lahir karena hubungan suami istri, tetapi Dia lahir karena Roh Kudus turun ke dalam rahim Maria. Karena itu di dalamnya tidak ada dosa, ya. Karena itu hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menebus setiap dosa, kutuk, dan pelanggaran manusia. Karena itu dikatakan di dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Allah kita adalah Allah yang adil, sehingga setiap orang yang berdosa pasti dihukum, ya. Tetapi puji Tuhan, Dia juga adalah Allah yang penuh kasih. Ia tidak mau setiap ciptaan yang segambar serupa dengan Dia mengalami kebinasaan. Sehingga apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana caranya? Ia mengutus anaknya. Waktu Ia mengutus anaknya mati di atas kayu salib. Kekudusan Allah dipuaskan. Karena itu tadi dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Karena sampai hari ini tidak seorang pun yang bisa memenuhi hukum Taurat. Ya, Yesus adalah kegenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Dan itu saudara dan saya yang percaya dalam Yesus, saudara dan saya sudah dibenarkan karena Yesus menggenapi hukum Taurat. Kalau Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, saudara dan saya perlukah untuk menggenapinya? Saudara tidak perlu lagi menggenapinya supaya saudara beroleh hidup yang kekal, karena Yesus sudah menggenapinya bagi kita. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, kekudusan Allah dipuaskan. Ya, kekudusan Allah dipuaskan. Ya, kita juga bisa membaca di dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Apa yang terjadi kalau ada seorang yang mati di padang? Maka orang itu harus diadakan apa? Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Maka pada waktu itu harus ada penebusan, ya, supaya tidak terkena kutuk. Nah, Tuhan Allah mengutus anaknya supaya saudara dan saya tidak terkena kutuk dosa dan pelanggaran kita. Yang memberi anaknya yang kekasih buat saudara saya supaya kita beroleh hidup yang kekal. Nah, karena itu ingat, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan persoalan terbesar kita. Ingat, di Jumat Agung ini adalah hari yang luar biasa. Sekeji apapun, seberdosa apapun, sengeri apapun pelanggaran-pelanggaran kita di masa yang lalu, hari ini kita yang ada di dalam Yesus, ingat, Yesus sudah menyelesaikan persoalan dosa-dosa kita. Jangan lagi hidup dengan kekuatan kita. Jangan lagi hidup dengan kebenaran dari diri kita, karena Yesus sudah mengerjakan kebenaran bagi kita. Dia sudah mengerjakan segala sesuatu yang kita perlukan. Kenapa dikatakan sudah selesai? Karena waktu Yesus mati di kayu salib, ya, Dia terpisah dengan Bapa.
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sesekalinya Yesus menyebut Allah sebagai Tuhan, Tuhan sebagai Allah. Biasanya dia menyebut Bapa, menggambarkan hubungan yang dekat. Tetapi kali itu ia menyebut Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku. Kenapa? Karena ia rela terpisah dengan Bapanya supaya saudara dan saya bisa mendekat kepada Bapa. Supaya saudara dan saya bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Supaya saudara dan saya disebut dilayakkan untuk memanggil ya Aba, ya Bapa. Ia disalibkan, ia rela menjadi miskin supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya menjadi kaya. Amin. Saudara dan Yesus rela dihina supaya saudara dan saya dimuliakan. Ia rela mati supaya saudara hidup. Ia rela sakit supaya saudara dan saya sembuh. Ia rela untuk dihukum supaya saudara dan saya dibebaskan. Itulah kabar baik di hari di mana kita memperingati Jumat Agung. Betapa dahsyat, betapa luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus yang telah memerdekakan setiap kita. Lewat pengorbanannya kita beroleh belas kasihan Tuhan. Kita hari ini yang percaya kepada Dia tidak lagi ada di bawah hukuman. Saudara yang percaya kepada Dia beroleh kasih. Saudara dan saya yang percaya kepada Dia beroleh penerimaan. Dia membuat kita berharga di matanya. Dia membuat dia membuat diri kita berharga di matanya. Kita begitu diperhatikannya, kita begitu dikasihinya. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kalau Tuhan sudah menerima kita, mari bagaimana respon kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Mari kita merespon kasih-Nya. Ya, tidak hanya dengan kita percaya, tetapi mari kita mengingatkan diri kita bahwa Yesus, kalau Yesus mati buat saya, maka saya pun mau mati terhadap diri saya. Sebab hidupku bukannya diri aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Seperti Paulus katakan, ya, hidup bagiku adalah Kristus, mati bagiku adalah keuntungan. Kalau saudara dan saya masih diberikan kesempatan untuk hidup hari ini, marilah kita hidup bagi Kristus. Amin. Mari kita hidup bagi Kristus. Kalau Dia sudah melayani kita, kita mau juga melayani Dia. Kalau Dia sudah mengasihi kita, mari kita mengasihi Dia. Kalau Dia sudah menguduskan kita, mari kita hidup dalam kekudusan-Nya. Kalau Dia sudah memperhatikan kita, mari kita memperhatikan Dia. Ungkapkan rasa syukur atas penebusan yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Ungkapkan rasa syukur terbesar kita dari hati kita yang paling dalam. Kalau Yesus sudah mati bagi saya mau hidup bagi Dia. Saya mau mati terhadap dosa-dosa saya. Saya mau mati terhadap segala keinginan daging saya. Saya mau hidup bagi Kristus. Mari, ketika saudara hidup sebagai warga negara, sebagai keluarga di dalam keluarga yang Tuhan percayakan, sebagai warga lingkungan RT yang Tuhan percayakan, sebagai keluarga besar gereja yang Tuhan percayakan. Apakah hari ini saudara sudah mati terhadap diri saudara sendiri dan hidup bagi Allah? Karena yang Tuhan kehendaki adalah kita hidup bagi Dia. Biar lewat memperingati kematiannya di atas kayu salib, kita mengingatkan diri kita kembali. Hidupku bukan milik aku lagi, tetapi hidupku adalah milik Kristus. Amin. Ya, kalau saudara dan saya adalah milik Kristus, maka mari hiduplah dalam kasih-Nya. Kita berdamai dengan sesama kita. Kita saling menerima satu dengan lain, sebab Tuhan Yesus sendiri telah terlebih dahulu sudah mengasihi kita, sudah menerima kita. Dia terlebih dahulu sudah memperhatikannya. Mari kita juga memperhatikan orang lain. Mari kita juga menerima orang lain apa adanya. Karena lewat kasih Kristus kita akan dimampukan untuk mengasihi,
untuk menerima orang lain apa adanya, untuk menghargai orang lain. Karena apa? Karena manusia nggak mungkin bisa memberi sesuatu yang ia tidak punya. Tetapi di dalam Yesus kita telah menerima segala yang baik. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Dia sudah selesaikan persoalan, tidak ada lagi yang kurang. Tuhan sudah menjamin segala yang kita butuhkan di atas kayu salib. Karena itu bagian saudara dan saya adalah hidup dalam ungkapan syukur. Tuhan, aku bersyukur. Ya, biar menjadi doa setiap kita setiap pagi ya. Tuhan, aku bersyukur Kau telah menanggung kutuk dosa dan pelanggaranku. Hari ini Tuhan, aku mau hidup bagi Kristus. Kalau aku melayani, kalau aku bekerja, kalau aku berkeluarga, semua ini Tuhan aku persembahkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Aku mau mengasihi karena Engkau terlebih dahulu mengasihi aku. Aku rindu Tuhan untuk menerima orang lain, mengampuni musuh-musuhku, karena Engkau terlebih dahulu mengasihiku, Engkau terlebih dahulu menerimaku apa adanya. Aku mau belajar Tuhan memperhatikan orang lain, memperhatikan keluarga besarku, aku memperhatikan saudara seimanku, supaya lewat ini semua Tuhan nyata kuasa salib-Mu dalam kehidupanku. Aku mau Tuhan komitmen, ya, karena Engkau sendiri telah komitmen memberikan diri-Mu sendiri di atas kayu salib. Nah, saudara, mari kita memaknai Jumat Agung. Jangan biarkan Jumat Agung ini berlalu begitu saja. Biarlah lewat Jumat Agung hari ini kita benar-benar memaknai arti kematiannya di dalam hidup kita. Mulai hari ini, mari kita berhenti hidup untuk diri kita sendiri, tetapi mari kita hidup bagi Allah. Apa artinya hidup bagi Allah? Kita mencari wajah Allah, kita mencari kehendak-Nya, mengenal kehendak-Nya, kita melekat dengan Dia setiap hari. Karena lewat itu semua saudara akan dibawa kepada kehidupan iman yang tulus, ikhlas, dan murni di hadapan Tuhan. Dan lewat ini semua biar nama Tuhan dipermuliakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti Tuhan berkata-kata. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Kau sendiri yang sempurnakan. Supaya lewat firman-Mu ini Tuhan kami terus dibawa Tuhan mendekat, melekat kepada Engkau ya Bapa. Kami terus menyadari bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam diri kami. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Biar firman-Mu Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa, kami serahkan sisa-sisa minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan dalam pemeliharaan dan perlindungan dan pertolongan-Mu. Terlebih Bapa, kami akan masuk dalam minggu Paskah Tuhan, menyambut kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Biar Tuhan terus jaga hati kami. Biar Tuhan juga terus lawat kami Bapa, supaya di hari Paskah, di hari Minggu yang akan datang ya Tuhan, kami semua menikmati kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami melihat pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Bapa setiap kehidupan jemaat-Mu dalam pekerjaan, kesehatan, dalam keluarga, pergumulan, studi, apapun Tuhan. Kami percaya Engkau yang membela, Engkau yang menopang, Engkau yang memberi kami kemenangan. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Kami mau akhiri ibadah kami hari ini dalam satu nama yang indah dan hebat dan luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kami puja, yang kami sembah. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Sebelum kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, kepada aktivitas kita, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus melingkupi, menyertai setiap langkah kemanapun saudara berjalan. Dia selalu ada. Dia selalu menuntun, memberikan kekuatan, memberi damai sejahtera, memberi sukacita, kekuatan dan kemenangan ketika kita senantiasa berserah bersandar kepada Tuhan. Dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati karya salibnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Amin.
Selamat memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati.